gue benci edit. Gue benci ngedit video, apalagi beralih ke CapCut dan hal semacamnya yang gue bakal kasih tahu di teks selanjutnya. Di sini gue bisa katakan kalau misal konten kreator yang sibuk untuk memproduksi reels, konten short, konten TikTok dan hal semacamnya berkaitan dengan tung-tung sahur, dontol dan semacamnya yang pasti lu sering lihat. Apalagi kalau lu, gue nggak pernah mendedikasikan diri gue, apalagi mendedikasikan waktu gue untuk menonton video short seperti itu gitu kan. Entah itu di YouTube, entah itu di TikTok dan hal semacamnya gitu kan. Tapi ada kalanya gue makan gak di kamar gue dong. Itu apa sih kalau lawan kata dari obvious, awkward banget kalau misalnya gue makan di kamar gue. Dan kalau lu makan di kamar itu sama aja kayak bisa berkaitan dengan mentalitas juga, mentalitas lu buruk dan hal semacamnya. Oke, berarti gue makan di luar kamar gue, entah itu di ruang tamu dan hal semacamnya, pasti ada orang di situ. Dan ketika gue di luar, adik gue sedang nonton dan di situ mungkin seperlimanya dari tontonan beliau itu berkaitan dengan tung-tung sahur yang seperti gue jelasin sebelumnya. Dan videonya itu berkaitan dengan AI. Dan di situ aplikasi yang digunain pastinya karena gue punya teman yang dimana beliau itu konten YouTube-nya itu berkaitan dengan itu. Dan target audience ketika membuat hal seperti itu, konten seperti itu berkaitan dengan targetnya itu adalah anak-anak gitu kan. So, jadi yang digunakan itu ChatGPT yang Pro. Abis itu buat animasinya, gue nggak tahu cara lebih rincinya. Abis itu pakai CapCut. Nah, ketika di CapCut dan hal semacamnya, gue menjadi benci untuk melakukan konten yang berkaitan dengan tung-tung sahur. Karena gue benci edit, gue benci ke CapCut, dan gue pernah untuk edit. Jangan salah, gue pernah ngedit dan hal semacamnya, dan gue benci akan hal itu. Gue nggak mau melakukan bisnis yang dimana gue nggak suka akan kegiatan ya, karena gue masih dalam mindset kalau misalnya gue passion terhadap hal itu, maka gue akan menguasai suatu aspek atau suatu bidang itu. So, kita langsung masuk lagi. Nah, itu dibuatnya oleh AI, tung-tung sahur, dontol dan hal semacamnya. Kemudian bisa jadi ia juga membuat sales page topik yang relevan dengan konten itu. Misalnya cerita dari dontol dan tung-tung sahur ini berkaitan dengan misalnya dontol yang masih dalam SMA gitu kan. Masih dalam SMA, dia dibully dan hal semacamnya, tapi dia pergi ke gym, dia membaca buku dan hal semacamnya. Tapi spesifiknya itu berkaitan dengan fitness misalnya. Dan kemungkinan yang bikin konten kreator itu kalau misalnya dia pintar, dia akan buat sales page berkaitan dengan fitness, dan di situ kasih ke deskripsi ataupun kasih tahu ke audiens kalau misalnya cek deskripsi kalau misalnya kalian sayang sama kalian hal semacamnya. Dan gue mempunyai ide karena hal seperti itu, tapi gue gak lakuin karena kenapa? Gue benci ngedit ya bro. Dan ketika membuat sales page berkaitan dengan fitness misalnya seperti gue, dan program buat six pack dan hal semacamnya, program buat kalian bisa mempunyai badan seperti dontol yang sekarang dan hal semacamnya, dan itu bisa digunain. Habis itu mungkin dihargain dengan harga beberapa ribu rupiah dan hal semacamnya, dan bisa ke sales page-nya itu dengan school di sini yang seperti yang gue gunain dan hal semacamnya, dan lu bisa dan mungkin konten kreator itu bisa menghasilkan duit dari itu. Dan itu berkaitan dengan bisnis. Karena kenapa? Bisa jadi beliau ini cuma mendedikasikan paginya, setelah dia bangun, dia sholat, dia langsung ke pekerjaan, ke ChatGPT, ke CapCut dan hal semacamnya, yang mungkin itu cuman mendedikasikan waktunya, gua nggak tahu ya, mungkin sejam, bisa lebih bisa kurang, dan sejam dia cuman gunain paginya untuk membuat reel, habis itu dia upload di YouTube-nya. Dan ya, sisa waktunya dia mungkin sisain untuk pergi ke gym, sosialisasi dan hal semacamnya. Sosialisasi dia dapat untuk idenya bisa dia tuangin ke aplikasi catatannya, dan juga itu bisa jadi prompt ke ChatGPT-nya dan hal semacamnya, dan akhirnya konten itu menjadi viral, banyak views, banyak juga yang ke sales and content creator yang udah dibikin yang seperti yang kita jelasin sebelumnya. So, jadi gue benci ngedit, apalagi memasuki aplikasi CapCut yang seperti yang gue jelasin sebelumnya.
Karena gini bro, karena bisnis itu berkaitan dengan freedom, yang dimana freedom ini berkaitan dengan lu mesti melakukan kegiatan yang dimana itu fun, yang dimana itu bahagia untuk diri lu. Apalagi bahagianya itu adalah hal yang positif. Dan juga bisnis itu berkaitan dengan duty atau kontribusi lu. So kita masuk ke bisnis yang berkaitan dengan freedom, yang dimana pasti kebanyakan orang memilih bisnis yang pastinya itu untuk keluar dari pekerjaan 9 to 5, pekerjaan karyawan, pekerjaan di BCA, pekerjaan di Bank Indonesia dan hal semacamnya. Berarti menjadi tikus red dan membenci sistem makan SD, SMP, SMA. Akhirnya orang itu beralih ke bisnis seperti gua gitu. Walaupun gua masih kuliah ya, membenci sistem SD sampai ke kuliah dan dia ingin kebebasan. Dan backupnya tuh apa? Kalau misalnya dia nggak punya sarjana, kalau gua, backup dari gua yang gue pikirin sekarang, backup gua adalah apa? Kayak bisa tulis di komentar, gue hitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. So kalian bisa tulis di komentar. Itu adalah habits. Habits gue. Gue masih latihan fisik, gue masih pergi ke gym, dan gue masih latihan boxing, dan gue masih membaca buku. Gue melatih mentalitas gue dengan meditasi, praying, gue doa. Dan gue juga apalagi ya ini, dan juga gue juga melatih otak gue dalam hal finansial, membuat keputusan. Ini adalah backupan gue. Backupan gue bukan sarjana, magister dan hal semacamnya. Dimana ini masih dipikirin sama bapak gue dan hal semacamnya. Dan ya, backup gue adalah hal ini untuk yang sekarang gue pikirin. Dan mungkin bisa kalian praktekin kalau misalnya ada timer bro. Misalnya kalian ditanyain hal seperti itu, abis itu kalian ya bisa menggunakan hal ini gitu. Pede banget ya. So kita lanjut lagi, dimana kebebasan dalam hal waktu, kebebasan dalam hal energi, yang dimana kalau misalnya di kuliah ketemu orang yang dimana bukan sesuai sama goals lu punya fisik yang bagus tapi orang itu mempunyai fisik tidak mempunyai goals yang sama dengan diri lu. Apalagi orang itu tidak sesuai dengan goals lu, baiknya kalau dia tidak sesuai dengan goals lu, dia nggak nyolot. Tapi buruknya dia tuh nyolot. Baiknya apa? Solusi gue blokir dia. Kebebasan waktu, energi ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan goals lu, apalagi dia nyolot. Oleh sebab itu, ia memilih bisnis yang mungkin hanya memerlukan 4-hour work week atau 8-hour work week atau 7-hour work week. Kalau tidak apa ya, tidak berkaitan dengan kebebasan waktu, kebebasan energi, lu tidak melakukan kegiatan yang lu fun untuk gunain, untuk lu suka dengan apa yang lu lakuin di bisnis lu gitu kan. Itu tidak ada bedanya dengan lu ngambil 9 to 5, lu ngambil sistem SD, SMA, kuliah dan hal semacamnya. So, jadi freedom bisnis itu berkaitan dengan fun things. Gue suka ngomong. Gue mungkin sekarang 10-40% gue suka dalam nulis. Makanya gue nulis ini. Dan akhirnya gue banyaknya itu ngomong. Dan ya, gen gue akan tunjukin. Bukan tunjukin sih, dimana kalau gue ngomong itu bisa menjadi suatu skrip bagi diri gue. Dan ini bisa kalian tiru. So, ketika gue menulis hal ini, ketika gue menulis ini benar-benar apa yang ada dalam otak gue, bukan dari AI dan hal semacamnya. Tapi ketika gue ngomong dan abis itu sebelumnya yang pasti gue scripting dan gue recording, abis itu gue taruh di YouTube. Nah di YouTube ini ada fitur transcript, dan dalam transcript ini digabungin dengan YouTube, ini bisa lu pakai di ChatGPT AI. Abis itu lu bisa nge-prompt apapun yang ada dalam pikiran lu, yang pasti lu gue yakin kalian udah mikirin prompt itu apa. Kalian bisa jawab dengan otak lu sendiri. Tadi sampai mana lagi? Jadi fun things, gue benar-benar fokus ke yang benar-benar kegiatannya itu berkaitan dengan kesuksesan bisnis gue, content creator ini. Dan gue tidak tidak membaca komentar di YouTube, karena gue nggak mau menjadi orang yang komentar di YouTube.
tapi gue akan membaca komentar yang ada di yang ada di komunitas gue school ini. Makanya kan join, dan ingin kalian komentar dan hal semacamnya pasti gue baca di sini. Kalian komen di sini misalnya, bang, gue mau lu buat video kursus di sini berkaitan dengan spesifik bang, anuan spesifik berkaitan dengan flat leg raises doang. Entah lu pengertian, entah lu jawab apa, entah lu jelasin pengertian dan semacamnya. Habis itu kan komen gitu kan. Terus bakal gue baca, bro. Oke. Makanya fun text yang gue benerin di sini, gue nggak baca komentar di YouTube karena kalau misalnya dikonklusikan, gue nggak, misalnya gue dalam sebulan gue baca komentar setiap hari. Di bulan keduanya, gue nggak mungkin bangga dengan gue menceritakan ke audiens, guys, gue udah baca komentar sebulan penuh kemarin. Itu tidak ada pencapaian dalam orang yang dengerin dan juga yang orang yang ngomongin. So kalian pasti nangkap apa yang gue jelasin. Jadi gue masih menggunakan fun things, tapi itu berkaitan dengan kesuksesan bisnis. Kesuksesan bisnis dalam konten kreator itu adalah upload, dan dalam upload itu ada bisa syuting, bisa scripting dan hal semacamnya. Dan gue udah ngelakuin apa? Gue udah ngelakuin scripting seperti ini, dan juga gue udah ngelakuin shooting, recording seperti yang gue sedang lakuin. Makanya gue benci ngedit, dan bisa jadi ketika gue udah sukses, amin, dan gue bisa nge-hire editor, dan itu bisa gue lanjut ke main channel yang dimana itu berkaitan dengan editan yang dopamin, dan untuk menarik audiens yang ke sebenarnya yang lebih bermanfaat, itu low dopamin. Menyungguhi ya, kayak memberi pakan ke binatang dengan lebih dengan step by step gitu. Untuk apa? Kita cari ke yang high dopamin, habis itu kita suguhin ke low dopamin yang dimana sekarang kalian lakuin, yaitu kalian nonton video yang low dopamin. Dan itu bagus untuk latih fokus kalian, karena gue juga seperti kalian ya. Dan gue sekarang lebih ke durasi video yang panjang, hingga gue sekarang ke baca buku hingga berjam-jam. Mungkin gue sekarang baca buku kemarin gue baca buku mungkin 8 jam lebih. That's very good. Mungkin orang yang mendengarnya akan, ya gue nggak tahu, gue speechless untuk nyebutinnya, tapi ini berkaitan dengan latihan fokus. Gue ngelatih dopamin gue hingga garis kewajaran dopamin gue itu tinggi, dan itu bisa kalian lakuin, dan gue ingin ngajak kalian ke situ. So kita lanjut lagi ke script. Dan bisnis itu berkaitan dengan duty atau kontribusi, yang mana kontribusi dan juga tugas. Gue bikin video ini untuk apa? Untuk menyebarkan ide gue, dan siapa tahu kalian bisa dapat ide, dapat yang gue kasih tahu di sini, yang dimana gue ngomong bisa mendapatkan script akan video yang lainnya, atau bisa gue buat dengan buku, dan itu adalah very awesome, very awesome gitu kan. Dan juga lu bisa dapat ide dan juga hal positif dari video gue ini. So cek link di bawah video ini dengan join program gue. Gue tunggu di sana. See you tomorrow.